Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Dwi Setianurung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang pemahaman saya terhadap aksi nyata Merdeka Belajar. Topik 1 yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Pada modul Merdeka Belajar kali ini terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran kita sebagai pendidik. Yang kemudian setelah kita merefleksikan diri, maka kita wajib untuk memproyeksikan diri sebagai guru seperti apakah di masa depan nanti. Dalam proses mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Bagian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh dan hidup sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya kodratnya itu. Bagian yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sing tolodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Pada bagian proses mengenali dan memahami diri seperti sebelumnya, di sini pada bagian pertama, mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Sebagai pendidik, kita harus terlebih dahulu mengenal kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Hal tersebut dengan tujuan agar kita dapat belajar secara mandiri. Setelah itu, kita dapat mengenal karakteristik murid sehingga dapat mengarahkan murid untuk mengembangkan potensinya dan menjadi murid yang merdeka. Kemudian bagian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Tentunya, peran guru yaitu sebagai penuntun, penggerak, motivator, serta fasilitator. Dan tentunya, seorang guru harus berperan aktif dalam transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Guru merupakan bagian terpenting dalam pembentukan karakter murid sesuai dengan kodratnya. Pada bagian yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Maka guru yang profesional adalah guru yang memiliki rancangan serta peta pikir yang sesuai dengan sosok guru yang ideal. Dan tentunya dengan mengetahui kelebihan kita, maka kita akan dapat mengoptimalkan kemampuan yang sesuai dengan hakikat seorang guru yang ideal, yaitu yang mampu memerdekakan muridnya. Modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pada bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pada kata mendidik dan mengajar, masing-masing memiliki pengertian. Mendidik yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai murid. Kemudian mengajar yaitu proses pendidikan yang memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada bagian ini, kita terdapat 2 bagian, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Masing-masingnya yang dibagi lagi, untuk kodrat murid terdapat 3 macam kodrat, yaitu kodrat alam, kodrat keadaan, kodrat zaman. Kemudian untuk asas trikon dibagi lagi menjadi 3, yaitu asas kontinuitas, asas konvergen, dan asas konsentris. Modul selanjutnya, yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Pada hal ini, untuk budi pekerti memiliki pengertian dari kata budi dan cipta rasa kata pekerti.
Budi, ranah batin yang meliputi Trisakti. Sedangkan Cipta Rasa Karsa Pekerti yaitu ranah lahir yang berwujud dengan tenaga. Kemudian untuk teori konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri mereka. Modul yang terakhir, yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul kelima ini adalah tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Tentunya guru memiliki peran dengan menggunakan sistem AMONG pada murid. Guru harus menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan tentunya guru harus mampu menjadikan murid sebagai generasi natif digital di era teknologi dan industri yang sangat berkembang pesat. Baik, Bapak Ibu hebat, mohon berkenan untuk mengisi umpan balik pada link berikut dan juga terdapat pada deskripsi. Kemudian, terima kasih telah menyimak materi atau pemahaman yang telah saya sampaikan. Terakhir, semoga bermanfaat. Mari berperan aktif dalam transformasi teknologi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.